Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Nah, video ini gue buat khusus untuk ngebahas saham-saham yang di request oleh kalian di video YouTube gue yang sebelumnya. Nah, jadi di video sebelumnya ada yang request untuk ngebahas saham BCBR dan BCTM. Kebetulan gue juga ada mantau saham ini dan menurut gue keduanya sebenarnya lumayan menarik. Ya, jadi kita bakal bahas di video kali ini. Dan sebelumnya kalau misalkan kalian belum subscribe YouTube channel gue, jangan lupa untuk subscribe, kemudian bantu gue support gue juga dengan like dan komen di video ini, kemudian share videonya kalau misalkan menurut kalian informasi yang gue sampaikan di video ini bermanfaat dan berguna. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram gue di jovi777 seperti yang kalian di layar ini. Jadi gue akan lebih sering sharing seputar ilmu teknikal dasar di Instagram pribadi gue. Kemudian gue juga akan sharing watchlist saham pribadi gue yang gak akan gue share di YouTube. Jadi kalian pastiin untuk follow Instagram gue supaya nggak ketinggalan watchlist atau konten edukasi dari gue. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ini ada beberapa nih yang udah gue share, kalian bisa lihat sendiri semua yang gue share itu apakah analisanya tepat, apakah hit target atau gimana itu bisa kalian nilai sendiri aja. Dan gak usah lama-lama, kita langsung mulai ke pembahasan di video kali ini. Yang pertama kita lihat dulu BJPR ya. Oke, gue akan hapus dulu. Nah, BJPR sendiri kalau kita lihat, kita coba tarik garis line di sini. Ya, ini udah pasti udah kelihatan banget ya. Memang kemarin kan downtrend, kemudian dia udah berhasil breakout, dan sekarang dia harganya lagi sideways kecil aja di sini. Jadi memang yang namanya saham itu kan nggak mungkin dia terus-terusan naik kan ya. Nah ini menurut sekarang mungkin pertanyaan dari viewers yang komen di video sebelumnya itu adalah gimana prospeknya ke depan, apakah masih bisa naik atau enggak. Kalau secara gue akan bahas secara teknikal. Nah, yang pertama kalau kalian lihat di sini kan ini ada moving average, ada garis indikator moving average ini kalau kalian yang tahu cara pakainya ini kan bisa dijadiin untuk support juga. Jadi kalau kalian lihat ini kan harganya udah deket-deket sama si moving average ini kan. Dimana kalau kita tarik support basic support resistance sebenarnya di sini ada satu support di sini ya. Nah, terus kemudian support yang lebih dekat ini ada di sini. Ya. Jadi kalau kalian lihat nih ini jangka pendek ya sebenarnya supportnya yang pertama ada di 1400. Nah, di 1400 ini harusnya lumayan kuat karena kemarin kalau kalian lihat ini kan ada satu dua kali tiga kali dia sampai di sini kemudian belum jebol kan masih bisa naik lagi. Nah, kelihatannya sih untuk saham ini sih kalau menurut gua dia ada sedikit potensi untuk bisa jebol dari support ini 1400. Cuman nanti kita lihat aja kalau misalkan dia masih bisa bertahan di 1400 harusnya ini bisa dijadiin area beli sebenarnya. Kalau misalkan untuk kalian yang baru mau masuk. Cuman kalau dia udah jebol, support yang kedua itu gue bikin area aja. Support kedua itu areanya di sini. Jadi dia ada potensi kalau misalkan jebol dari 1400 dia ada potensi untuk nyampe di sekitaran sini 1300 sampai 1370. Nah, yang harus diperhatiin di sini adalah kalau misalkan dia nggak bisa tahan di 1300 itu menurut gua kalau untuk yang trading sih udah waktunya untuk lepas barang karena support berikutnya itu dia memang agak jauh di 1200 dan harusnya sih ketika dia jebol dari sini ini udah menandakan kalau tren uptrendnya ini udah nggak bisa bertahan dan ada sedikit potensi kalau dia bisa lanjutin sampai ke bawah sini lagi sampai ke area 1200-an kayak gitu. Cuman eh itu ada kemungkinan tapi gue sih berharapnya enggak soalnya ya dia kan baru ini juga ya baru breakout dari downtrend yang masa secepat itu karena kalau kita lihat di sini ini sebenarnya dia ada satu pattern kan, pattern gede ini kan ini falling wedge ya. Nah, falling wedge harusnya sih dia masih bisa ya kurang lebih sampai sini lah. Kurang lebih sampai sini, sampai 1755.
Ini untuk mungkin untuk yang jangka panjang ya, jangka lebih panjang karena kan kita lihat sendiri nih sahamnya agak lelet ya geraknya, nggak yang terlalu volatil. Dan juga di sini kalau kalian perhatiin di atas ini sebenarnya ada satu gap. Nah, di sini ya, jadi gap ini juga bisa dijadiin area taking profit kalau misalkan kalian mau trading. Jadi gapnya itu di sekitaran 1585 sampai 1595. Sorry, kayaknya ya di 1580 sampai 1595 sekitaran segitu area gap ya. Jadi untuk kalian yang mau masuk, aku udah kasih beberapa area support. Nanti kalian tentuin aja sendiri dan jangan lupa untuk dianalisa ulang karena bisa aja analisa gua salah. Nah, kita lanjut aja ke saham berikutnya, BCTM. Oke, BCTM sebenarnya gue juga kemarin ada sempat mau posting di Instagram gue, cuma gue kelupaan. Jadi akhirnya gue nggak ngepost lagi. Dan kalau kalian lihat di sini, ini BCTM sebenarnya kemarin ada satu area gap yang menarik banget. Karena waktu gue mau post itu dia masih di sekitaran sini. Ya, tapi akhirnya gue lupa jadi gue nggak post lagi. Dan sebenarnya dia udah nyampe area gapnya udah ketutup. Kemudian sekarang kalau kalian lihat ini kan dia nggak bisa tembus ya, nggak bisa tembus, kemudian sekarang lagi konsolidasi di sini lah, kecil di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat yang lebih jeli, sebenarnya di sini dua ada potensi ngebentuk dua chart pattern. Kira-kira apa? Coba kalian komen di bawah ya. Oke, gua akan langsung aja lanjutin videonya karena takutnya terlalu lama. Kalian kalau misalkan mau coba nebak-nebak bisa pause dulu videonya, kemudian kalau udah ketebak baru lanjutin putar video ini. Ya, jadi benar ini yang pertama ini ada potensi dia ngebentuk head and shoulder sebenarnya. Cuman mungkin di sini agak gede banget ya headnya ya. Nah, ini kan ketika di sini kan dia sekarang lagi potensi ngebentuk si right shoulder ya kan. Jadi nah kayak gini. Nah, ketika dia bisa breakout dari sini, area resisten di sini lah kurang lebih, itu harusnya sih udah valid pattern head and shoulder ini. Jadi ada dua strategi sekarang kalau misalnya kalian mau trading. Yang pertama bisa buy on breakout. Jadi buy on breakout itu breakout di neckline. Jadi kita spekulasi aja biar lebih aman mungkin di atas 800. Kalau misalkan dia bisa tahan di atas 800 itu bisa masuk, atur strategi masing-masing, kemudian ya supportnya nggak jauh-jauh banget ya, sekitaran 780-an kayak gitu kalau misalkan itu mau buy on breakout. Tapi kalau misalkan mau cicil dari sekarang bisa juga, cuman bukannya tanpa resiko. Jadi kalau misalkan bisa cicil dari sekarang, bisa aja dia ternyata patternnya batal ya, terpaksa harus cut loss kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau cicil dari sekarang ya paling di sini sih ininya. Ini gue hide dulu. Kalau mau cicil dari sekarang ya kurang lebih cut loss-nya di sini di 740 sampai 730-an kayak gitu. Yang mana kok itu penurunannya ya sekitar berapa nih? Ya penurunannya 4% masih cukup kecil lah. Jadi kalian atur aja sendiri mau gimana strateginya. Nah, yang kedua itu patternnya. Sekarang kemungkinan dia potensi bentuk cup and handle. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan cupnya kan. Nah, ini ada potensi dia bentuk handle-nya di sini. Nah, sampai kapan dia kira-kira bisa ini? Sama aja kayak si patternnya inverted head and shoulder. Kalau misalkan mau yang lebih aman, itu tunggu sampai breakout di 800. Kalau bisa tahan di situ, baru masuk. Kalau misalkan nggak tahan ya jangan spekulasi dulu. Terus untuk batas cut loss ya nggak jauh-jauh banget lah, sekitar 770 sampai 780 kalau kalian belinya setelah dia breakout. Nah, kalau misalkan beli dari sekarang ya masih sama kayak tadi, itu bisa cut loss di sekitar 740 sampai 730 atau 725 kayak gitu. Nanti kalian atur sendiri aja eh, risknya mau segede apa. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dari pattern sendiri, kalau menurutku pribadi ini karena PJTM ada patternnya, udah mulai kelihatan dia lagi ngebentuk pattern, ini menurut gua akan lebih menarik dari BJBR. Karena BJBR ada sedikit potensi kalau dia akan turun lebih dalam. Cuman nanti balik lagi ke kalian sendiri, jangan lupa untuk dianalisa ulang, karena analisa gue bisa salah, kayak gitu.
Oke, di video pembahasan kali ini cukup sampai sini aja. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini karena gue akan usahain untuk upload setiap hari supaya kalian gak ketinggalan update-update saham menarik lainnya. Dan kalau misalkan kalian punya requestan saham untuk dibahas, jangan sungkan-sungkan untuk komen aja di kolom komentar. Nanti gue akan bahas kalau misalkan saham yang kalian request itu memang menarik secara teknikal atau mungkin ada yang perlu diperhatikan teknikalnya kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian belum follow Instagram gue, sekali lagi jangan lupa untuk follow karena eh, kalian gak akan nyesel kalau misalkan follow Instagram ini karena gue akan sharing semua watchlist pribadi gue di sini. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga tradingan kalian dan investasi kalian, porto kalian bisa semakin berkembang dan setiap hari bisa hijau. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.